Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, anggota DPRD Provinsi Kalsel dari fraksi Nasdem Haji Jahrian mengajak warga membudidayakan tanaman bernilai jual tinggi dalam reses di Desa Indah Sari, Kecamatan Mekarsari. Ia menawarkan solusi ekonomi bagi masyarakat dengan mendorong budidaya gelinggang, pisang Cavendish, dan rumput odot. Anggota DPRD Kalsel dari fraksi Nasdem Haji Jahrian mengajak masyarakat untuk membudidayakan tanaman yang memiliki nilai jual tinggi. Di antaranya adalah gelinggang, tanaman yang dikenal dengan berbagai manfaat, serta pisang Cavendish dan rumput odot yang potensial dikembangkan sebagai usaha produktif. Ajakan ini disampaikannya saat kegiatan reses atau menyerap aspirasi di Desa Indah Sari, Kecamatan Mekarsari pada Minggu 2 Februari lalu. Menurut Haji Jahrian, budidaya ketiga tanaman tersebut dapat menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan serta perawatan yang relatif mudah. Selain itu, ia juga berkomitmen menyediakan bibit dan memberikan pendampingan agar budidaya yang dilakukan dapat berkembang dengan baik. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan kebutuhan akan peluang usaha bagi ibu rumah tangga guna menambah penghasilan keluarga. Khususnya ibu-ibu tadi tuh, bahwa di sini pendapatan untuk ibu-ibu di rumah membantu pendapatan suaminya sebagai pendapatan untuk per kapita perorangan. Beliau minta adakan suatu usaha. Nah makanya di sini beliau tadi saya suruh nanam satu gelinggang, yaitu gelinggang itu ketepeng Cina ya. Ketepeng Cina itu saya membelinya nanti dalam produksi. Yang kedua, saya kasih nanti beliau-beliau itu bibit pisang Cavendish. Beliau ditanam sehingga kan bisa dijual dan menjadikan suatu UMKM. Nah yang ketiga, beliau ini setiap kakak saya beli rumput dot itu 10 matang untuk menanam, artinya persiapan pakan sapi yang sekarang ini lagi diagungkan oleh Pak Prabowo untuk artinya sapi jangan sampai beli ke luar negeri, kita swasembada. Nah itu maksudnya. Jadi saya menekankan di sini beliau orang-orang di Mekarsari ini harus bekerja semuanya kreatif dan inovatif. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu terus berupaya meningkatkan investasi di bidang hilirisasi dan industrialisasi dari sektor ekonomi hijau atau ramah lingkungan seperti pertanian dan perkebunan. Dua sektor ini, pemirsa, dinilai sangat potensial untuk menarik investor karena peluang pasarnya dinilai cukup besar. Diakui Provinsi Kalimantan Selatan saat ini masih bertumpu di sektor pertambangan. Namun pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu atau DPM TSP Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan investasi di bidang hilirisasi dan industrialisasi di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini seperti disampaikan Kepala DPM TSP Kalsel Endri usai memberikan arahan pada rapat kerja teknis bersama Forum Perangkat Daerah di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Namun demikian, Endri juga mengaku sektor hilirisasi dan industrialisasi dari pertanian dan perkebunan bahkan perikanan juga cukup potensial untuk menarik investor. Menurutnya, investasi industrialisasi dan hilirisasi dampaknya cukup besar dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, agar selaras dengan program pusat, provinsi, dan kabupaten kota, maka diperlukan kolaborasi. Endri juga mencontohkan di Kalimantan Selatan banyak komoditas yang bisa dikembangkan sebagai industrialisasi atau produk olahan. Contohnya di Hulu Sungai Selatan potensi yang bagus dan belum dikembangkan yakni kayu manis. Selanjutnya ubi negara saat ini juga masih orientasi lokal hanya dijual di pasaran. Padahal jika diolah produk setengah jadi seperti tepung maka peminatnya akan lebih banyak. Potensi di dua sektor itu sangat besar. Misalnya di sektor pertanian, perkebunan, kemudian juga perikanan. Nah, selama ini kan kita cuma berorientasi kepada lokal, kita belum berorientasi kepada luar, apalagi sampai berorientasi kepada ekspor. Nah, tentunya kita lihat bahwa banyak komoditas-komoditas kita yang memang
sangat bisa dikembangkan yang nantinya bisa dijadikan sebagai industrialisasi atau misalnya hilirisasi produk olahan. Misalnya kayak di bidang pertanian, kemudian kayak di bidang perkebunan. Contoh misalnya kita ambil simpel, misalnya kayak di daerah Hulu Sungai Selatan itu kan kita tahu bersama bahwa salah satu potensi yang sangat bagus yang memang saat ini belum dikembangkan misalnya untuk kayu manis. Kayu manis ini kan prospeknya sangat bagus, permintaan akan ekspor sangat tinggi, tapi masih belum dikelola dengan baik karena masih bergantung kepada alam tradisional. Nah, saat ini bisa dikembangkan. Ini kan sifatnya yang olahan. Jadi kayu manis diolah jadi bubuk sehingga nilai ekonomisnya tinggi dan permintaan ekspor sangat banyak. Nah, tentunya dampaknya sangat besar nanti. Nah, hal-hal itu yang memang kita pengen kembangkan ke depan. Lebih jauh, Henry menekankan melalui bidang hilirisasi dan dampak positifnya adalah selain menjadi sentra, juga membuka lapangan kerja sehingga bisa menekan angka pengangguran. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Bank Kalsel memberikan kabar gembira kepada masyarakat yang ingin mengajukan kredit multiguna. Pasalnya, pada periode Februari ini, bank milik pemerintah daerah tersebut menawarkan hadiah 15 paket umroh atau 30 sepeda listrik bagi yang mengajukannya. Bagi masyarakat yang menginginkan kredit multiguna, inilah saat yang tepat untuk mengajukannya ke Bank Kalsel. Pasalnya, bank kebanggaan orang Banua ini memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kesempatan luar biasa untuk memenangkan 15 paket umroh atau 30 unit sepeda listrik dengan cara yang mudah dan menguntungkan. Syaratnya hanya mengajukan kredit multiguna dengan minimal plafon 10 juta, berlaku kelipatan dan kumpulan poin untuk undian ini. Adapun periode undian berlaku pada 1 hingga 28 Februari 2025 dan pajak ditanggung pemenang sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Untuk itu, warga dihimbau berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bank Kalsel. Pastikan selalu mendapatkan informasi dari sumber resmi terpercaya atau mendatangi kantor cabang terdekat. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, bagi masyarakat yang menginginkan menabung menggunakan prinsip syariah, tak ada salahnya untuk membuka tabungan di Bank Kalsel. Alasannya karena bank yang satu ini telah memiliki produk tabungan IB Al Barakah yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Kalsel kini telah memiliki produk tabungan IB Al Barakah yang menggunakan prinsip syariah. Produk IB Al Barakah mempunyai dua pilihan akad. Pertama, akad mudharabah merupakan kerjasama investasi antara nasabah dengan bank dengan pembagian hasil usaha yang telah disepakati. Nasabah mudharabah juga mendapatkan nisbah 25 bagian dari keuntungan. Sedang yang kedua adalah akad wadiah yang merupakan akad penitipan dana fleksibel dan jadi sobat aksel yang bisa menarik dana kapan saja dengan mudah. Selanjutnya untuk akad mudharabah, setoran awal minimal Rp50.000 dengan saldo minimum Rp25.000. Sementara akad wadiah minimal setoran awal dan saldo minimum hanya Rp10.000 saja. Adapun syaratnya cukup dengan EKTP dan NPWP dengan fasilitas ATM dan layanan e-channel hingga transaksi jadi lebih super praktis. Bagi yang berminat bisa segera buka tabungan IB Al Barakah di Bank Kalsel cabang syariah terdekat. Eko Anggoro, Banjar TV. Baik pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Lintas Banua sepekan minggu ini di edisi 9 Februari 2025. Semoga informasi yang kami hadirkan ke hadapan Anda dapat menambah wawasan dan informasi untuk kita semua. Kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Banua sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Stalina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.